Mari kita dukung channel ini. Gas bro. Yang Ye telah memberi Situ Tingyun lukisan yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri Sekte Pedang, dan 3 helai niat pedangnya, maksud pedang Void Rank. Lukisan itu tidak berguna baginya sekarang, jadi sia-sia jika lukisan itu tetap menjadi miliknya. Dia bermaksud memberikannya kepada Luaner, tetapi Luaner menolak. Karena warisan bahwa pedang roh Duan Guru memberinya terkandung teknik untuk memahami Void Ranking pedang niat. Jadi, itu hanya masalah waktu untuknya. Adapun 3 helai pedang niat dia tinggalkan padanya. Dia bisa mengamati dan memahaminya, dan dia bahkan bisa menggunakannya untuk melawan musuh-musuhnya pada saat kritis. Bisa dikatakan kalau dia menggunakannya dengan baik, maka 3 helai pedang itu bisa membunuh seorang Half Saint berpangkat tinggi dengan mudah. Jika dia bisa mengeksekusi teknik peringkat surgawi dan menempelkan untaian pedang itu ke teknik itu, maka dia bahkan bisa melukai orang suci. Mengapa Yang Ye melakukan itu? Yang Ye tidak repot-repot memikirkannya. Dia hanya merasa bahwa dia enak dipandang, jadi dia melakukan itu. Seperti yang dikatakan gadis kecil itu, tidak perlu ada alasan. Yang Ye masuk ke aula besar, dan hanya seorang pria yang sangat tua di sana. Rambut lelaki tua itu benar-benar putih sementara kerutan menutupi wajahnya, dan dia memancarkan aura usia dan pengalaman yang pekat. Orang tua itu berdiri dan membungkuk sedikit ke Yang Ye ketika dia melihat Yang Ye berjalan ke aula. Yang Ye sedikit mengernyit, dan ada kebingungan di matanya. Orang tua itu menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia menjelaskan, apapun alasannya, saya masih harus mewakili Tingyun dan klan Situ saya untuk berterima kasih atas apa yang telah Anda berikan kepada Tingyun. Gadis kecil itu menyukai pedang, dan dia memperlakukan pedang itu sebagai sesuatu yang sangat dekat dengannya. Aku bermaksud mengirimnya ke sekolah pedang kuno begitu dia sudah dewasa, tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa pergi ke sana, dan dia juga tidak perlu melakukannya. Karena dia memiliki apa yang tidak dimiliki sekolah pedang kuno. Yang Ye sampai pada pemahaman saat ini. Orang tua itu mengerti apa yang dia berikan pada gadis kecil itu, dan gadis kecil itu juga memahaminya. Itulah mengapa gadis kecil itu bersikap seperti itu. Sederhananya, lukisan dan 3 helai pedang Void Rank itu akan mengubah nasib Situ Tingyun. Yang Ye menatap mata orang tua itu dan berkata, kamu harus tahu mengapa aku di sini. Saya lakukan. Orang tua itu mengangguk. Yang Ye melanjutkan, tapi aku bisa merasakan bahwa dia telah meninggalkan kota. Dia pergi melalui formasi teleportasi kotaku. Orang tua itu melanjutkan, dia sudah berada di utara sekarang. Yang Ye berkata, dapatkah saya menganggapnya sebagai kota orbit yang berpihak pada aula surgawi? Mata lelaki tua itu menyipit perlahan, ketika Sky Divine Hall ikut campur di selatan, saya tahu bahwa kota saya tidak akan bisa menghindari keterlibatan. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan datang begitu cepat. Jika saya tidak membiarkan Li Yun pergi, maka kota saya akan menjadi musuh Sky Divine Hall. Jika aku melepaskannya, maka kotaku akan menjadi musuh Akademi Laut Awan dan Sekolah Pedang Kuno. Hanya kematian yang menunggu apapun yang terjadi. Yang Ye berkata, tapi kamu memilih untuk berpihak pada Sky Divine Hall. Li Yun berjanji kepada saya bahwa Sky Divine Hall tidak akan bertindak melawan kota saya jika saya membiarkan dia pergi. Orang tua itu melanjutkan, sekarang, saya ingin bertanya kepada instruktur yang apakah Anda dapat mengampuni kota saya tahu Anda bisa membuat keputusan seperti itu. Selama kamu tidak melanjutkan masalah ini, maka Akademi Lautan Awan dan Sekolah Pedang Kuno tidak akan bertindak melawan klan Situku. Yang Ye menjawab, senior, tindakanmu sama dengan mendeklarasikan perang dengan Sekolah Pedang Kuno, Akademi Lautan Awan, dan Dao Order juga. Saya tidak dapat melakukan apapun ke kota orbit, tetapi percayalah, mereka tidak akan mengampuni kota orbit. Semoga berhasil. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan pergi. Orang tua itu tiba-tiba berbicara, tunggu. Yang Ye berhenti, berbalik, dan menatap orang tua itu. Orang tua itu berkata, saya tahu Anda tidak senang karena kami melepaskan Li Yun. Mengapa saya tidak melakukan ini? Apakah itu cukup untuk meredakan amarahmu? Begitu dia selesai berbicara, untaian energi mendalam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merembes keluar dari dalam orang tua itu. Dia telah mengambil nyawanya sendiri. Murid Yang Ye mengerut karena dia tidak pernah mengira lelaki tua itu benar-benar bunuh diri. Kakek tiba-tiba, teriakan tajam terdengar dari luar,
dan kemudian Situ Tingyun berlari ke aula. Dia berlari ke arah lelaki tua itu dan memeluk kakinya sambil menangis dan berteriak, "Kakek berhenti, cepat berhenti." Orang tua itu mengusap kepala kecilnya, dan matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Dia berkata, "Tingyun, ingatlah bahwa ini adalah pilihan kakekmu sendiri. Anda tidak diizinkan untuk membenci aula surgawi langit, Anda juga tidak diizinkan untuk membenci Akademi Laut Awan atau Sekolah Pedang Kuno. Anda adalah harapan masa depan klan Situ kami, jadi misi Anda bukanlah untuk membalas dendam tetapi untuk membuat klan Situ kami makmur. Memahami? Tapi kamu tidak harus mati. Kakek, cepat berhenti, aku memohon Anda cepat berhenti, saya berjanji untuk tidak membuat Anda marah mulai sekarang. Saya pasti akan mendengarkan semua yang Anda katakan, jadi tolong hentikan sekarang juga." Situ Tingyun memegang erat kaki lelaki tua itu, dan dia menangis dan berteriak tanpa henti. Ketika dia melihat bahwa lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dia berbalik dan berlari ke Yang Ye, dan kemudian dia melingkarkan tangannya di sekitar kaki Yang Ye saat dia menangis dan memohon, "Kakak, minta kakek untuk berhenti. Baik, aku memohon Anda." Tingyun akan bersujud padamu saat dia berbicara. Dia berlutut tepat di depannya dan mulai bersujud tanpa akhir, dan tidak butuh waktu lama untuk dahinya memerah. Yang Ye menarik Situ Tingyun dan berkata, "Senior, kamu sebenarnya bisa memilih satu sisi. Tidak bisakah kamu?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Kekacauan akan datang ke prefektur Pain. Kekuatan kita terlalu lemah, dan kita hanya akan menjadi umpan meriam tidak peduli pihak mana yang kita ambil. Setelah aku mati, kota orbit tidak akan menjadi ancaman bagi aula surgawi langit atau Akademi Awan Laut, dan kota orbit juga tidak akan berguna bagi mereka. Dengan begitu, mungkin penduduk kota bisa bertahan hidup. Selain itu, Akademi Ocean of Cloud pasti tidak akan mengampuni Orbit City jika aku masih hidup. Setelah Akademi mengirim ahlinya ke sini, maka saya tidak akan menjadi satu-satunya orang yang mati, seluruh kota akan." Yang Ye akhirnya mengerti mengapa orang tua itu bertingkah seperti ini. Itu tidak hanya untuk klan Situ, itu untuk seluruh kota juga. Jika kota orbit yang berada di perbatasan antara utara dan selatan memiliki Sein, maka Sky Divine Hall dan Ocean of Cloud Academy tidak akan dapat beristirahat dengan nyaman saat masih ada. Apalagi ketika lelaki tua itu membiarkan Li Yun melewati kota. Tindakan lelaki tua itu sebenarnya setara dengan mendeklarasikan perang melawan Ocean of Cloud Academy. Sebenarnya, bukan hanya Akademi yang ingin membunuh orang tua itu. Bahkan dia punya niat untuk membunuh orang tua itu sekarang. Akademi Ocean of Cloud dan Sky Divine Hall jelas merupakan musuh sekarang, dan tindakan lelaki tua itu setara dengan memilih untuk menjadi musuh Akademi. Karena lelaki tua itu musuhnya, lelaki tua itu secara alami harus mati. Saat ia menyaksikan vitalitas dalam orang tua itu secara praktis berubah menjadi energi kematian, ada ekspresi yang sedikit rumit di mata Yang Ye, "Kota orbit, semoga berhasil." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan pergi. Begitu Yang Ye pergi, orang tua itu dengan cepat berkata, "Lin Yun dan Leng Tong, masuk." Lin Yu dan pria parubaya berjubah hitam lainnya muncul di aula setelah lelaki tua itu selesai berbicara. "Gubernur kota, Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini." Lin Yun berbicara dengan sungguh-sungguh, "Tidak bisakah kita meninggalkan kota dan bersembunyi? Apakah ini perlu?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah agak terlambat sekarang. Jika kami melakukan itu sebelum Li Yun datang kepada kami, maka mungkin saya bisa menghindari bencana seperti itu. Sayangnya, saya terlalu bimbang. Saya tidak punya banyak waktu tersisa, jadi saya akan langsung ke intinya. Setelah aku mati, pimpin klan Situ bersembunyi. Ingat, klan Situ tidak boleh menunjukkan dirinya kepada dunia kecuali jika ia memiliki orang suci." Gubernur kota baik Lin Yun dan pria parubaya lainnya menangis. Sebaliknya, Situ Tingyun berhenti menangis setelah mendengar lelaki tua itu, dan wajahnya sangat tenang. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Tingyun, kemarilah." Sosok Situ Tingyun sedikit gemetar, lalu dia berjalan ke arah lelaki tua itu sambil menundukkan kepalanya. Orang tua itu meraih tangan kecilnya dan berkata, "Tingyun, saat kamu masih muda, kakek tahu bahwa kamu memahami banyak hal dengan baik. Saya juga tahu bahwa hati Anda pasti dipenuhi dengan kebencian. Anda membenci Sky Divine Hall, dan membenci Ocean of Cloud Academy. Karena mereka memaksa kakek mati, kan?
Situ Tingyun mengangkat kepalanya untuk melihat orang tua itu, dan dia berkata, aku pasti akan membalas dendam kakek. Orang tua itu menarik nafas panjang dan berkata, Tingyun, dengarkan baik-baik. Anda tidak diperbolehkan memikirkan itu. Bukan hanya kamu, semua orang di situ klan dilarang memikirkan itu. Memahami. Merekalah yang menyebabkan kematian kakek. Aku pasti akan membalaskan dendammu, Situ Tingyun melanjutkan. Meskipun suaranya lembut dan muda, nada itu tidak terbantahkan. Orang tua itu menatapnya untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, kamu bersikeras untuk membalas dendam, kan? Situ Tingyun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baik, orang tua itu berkata, tapi kamu harus berjanji pada kakek sesuatu. Anda harus menunggu sampai Anda bisa mengalahkan kakak laki-laki itu dari sebelumnya, dan kemudian Anda bisa membalas dendam kakek. Jika tidak, jangan pernah berpikir tentang balas dendam. Jika Anda tidak setuju dengan permintaan kakek, maka kakek tidak akan bisa mati dengan damai. Situ Tingyun terdiam lama sekali, lalu dia berkata, aku berjanji padamu, kakek. Orang tua itu mengungkapkan sedikit senyuman, tetapi tidak butuh waktu lama untuk senyumnya menjadi kaku. Setelah itu, tubuhnya mulai berubah menjadi halus, dan kemudian dia lenyap sama sekali. Seorang Saint telah jatuh. Tidak butuh waktu lama sampai berita kematian satu-satunya orang suci klan Situ menyebar ke seluruh kota, dan semua kekuatan di utara dan selatan menerima berita hanya dalam beberapa jam. Larut malam. Sekelompok menyelinap keluar dari kota, dan itu adalah Situ Tingyun dan yang lainnya dari klan Situ. Situ Tingyun berhenti, berbalik untuk melihat kota, dan dia diam seperti itu untuk waktu yang lama. Lin Yu berjalan ke sisinya dan berbicara dengan lembut, Nona muda, kita harus pergi. Wajah muda Situ Tingyun dipenuhi dengan tekad, 10 tahun. Kakak, tunggu 10 tahun untukku. Aku akan bisa mengalahkanmu dalam 10 tahun dari sekarang. Lin Yun mengangguk sedikit. Tidak ada keraguan di matanya, dan yang ada hanya keyakinan mutlak. Karena Situ Tingyun adalah orang suci bawaan. Satu-satunya orang suci bawaan dalam sejarah prefektur Pain. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok mereka untuk menghilang di balik tabir malam. Cahaya fajar pertama baru saja turun ketika seorang wanita tiba di pintu masuk kota orbit. Dia melirik pintu masuknya, dan kemudian dia menatap rubah di pelukannya. Dia berbicara dengan lembut, jadilah baik, ahli. Saya telah merasakan auranya. Kami akan segera menemukannya. Kita bisa kembali setelah kita menemukan dan membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan ke kota dan menuju ke perumahan gubernur kota. Saat ini, kota tersebut masih milik klan Situ. Begitu lelaki tua itu meninggal, beberapa anggota klan Situ tidak mau meninggalkan semua yang mereka miliki, jadi mereka tidak memilih untuk bersembunyi bersama Situ Tingyun dan yang lainnya. Orang-orang ini termasuk Situ Yuan. Pada saat ini, dia adalah patriark dari Situ klan. Tentu saja, dia memberi dirinya gelar itu. Patriark, Penatua Lin dan yang lainnya mengambil semua yang berharga. Mereka tidak meninggalkan satupun teknik atau harta karun. Seorang lelaki tua berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Situ Yuan di dalam aula besar. Wajah Situ Yuan langsung berubah muram saat mendengar ini, dan dia berkata, orang terkutuk itu, Yang Ye jika bukan karena dia, bagaimana bisa Situ klanku jatuh ke kondisi seperti itu? Yang Ye, bolehkah saya tahu jika kamu tahu di mana dia? Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari luar aula. Situ Yuan melihat ke arah sumber suara itu, dan dia melihat seorang wanita berdiri di pintu masuk aula. Baik Situ Yuan dan pria lainnya tidak terkejut bahwa wanita itu bisa sampai di sini. Karena tidak ada lagi yang menjaga tempat itu. Wanita itu berbicara lagi, tahukah kamu di mana dia? Aku sudah lama mencarinya. Situ Yuan bertanya, apakah kamu temannya? Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk, aku ada urusan dengannya. Alasan dia mengangguk adalah karena dia merasa melakukan itu akan membuat Situ Yuan memberitahunya di mana Yang Ye berada. Gumpalan keganasan melonjak ke wajah Situ Yuan ketika dia melihatnya mengaku sebagai teman Yang Ye, dan dia berkata, Elder Mo, saya menginginkannya. Yang Ye menyebabkan klan Situ saya jatuh ke kondisi seperti itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi aku akan membuat temannya menggantikannya. Dimengerti, orang tua itu mengangguk, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Terima kasih.